Halo, selamat datang di praktikum rancang bangun perangkat lunak pertemuan keempat. Jadi hari ini kita bakal membahas activity diagram. Definisi dari activity diagram adalah salah satu tahapan permodelan pada UML. Kemudian fungsi dari activity diagram yaitu memodelkan workflow proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke status. Kemudian di sini ada simbol-simbol dari activity diagram. Yang pertama ada activity atau action state. Jadi simbol ini menunjukkan aktivitas yang dilakukan pada sebuah pekerjaan atau tugas dalam workflow. Kedua ada simbol decision. Jadi decision ini menunjukkan aktivitas yang harus dipilih, apakah ingin memilih pilihan pertama atau kedua. Kemudian suatu titik atau poin pada activity diagram yang mengindikasikan suatu kondisi di mana adanya kemungkinan perbedaan transisi. Jadi biasanya decision ini digunakan untuk if gitu ya teman-teman. Jadi ketika ada dua keluaran, nah jadi nanti kalian bisa pakai decision ini. Kemudian yang ketiga ada simbol start point. Jadi sebuah start point atau bisa disebut initial activity merupakan awal dari aktivitas. Nah, start point ini menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram. Dan hanya ada satu start state dalam sebuah workflow. Jadi ketika kalian ingin membuat suatu activity diagram, ini wajib ada seperti itu. Jadi ini untuk menandakan bahwa dimulainya activity. Kemudian yang keempat ada endpoint atau bisa disebut final activity. Jadi endpoint ini merupakan akhir dari aktivitas. Nah, endpoint ini menggambarkan akhir atau terminal dari sebuah activity diagram. Jadi bisa terdapat lebih dari satu end state pada sebuah activity diagram. Nah, biasanya yang activity diagram yang memiliki lebih dari satu endpoint itu bisa jadi berasal dari decision ini. Jadi ketika ada decision, misalkan ada denda gitu ya, jadi dendanya bisa ada bisa enggak. Nah jadi setelah ada itu dia bakal bayar dulu baru endpoint. Namun kalau nggak ada dia bakal langsung ke endpoint gitu seperti jadinya. Nah, kemudian ada simbol lainnya yaitu tanda garis berpanah ini. Nah jadi artinya simbol ini control flow. Jadi dia memperlihatkan urutan eksekusi dari activity diagram. Nah, di sini juga ada fork node. Jadi fork node ini digunakan sebagai pemecah aktivitas dari action yang paralel. Jadi misalnya fork node ini bisa digunakan untuk biasanya case gitu ya. Ada case 1, 2, 3 gitu. Nggak hanya yes or no gitu. Nggak hanya dua kayak if gitu. Kemudian di sini ada join node. Nah, jadi join node ini digunakan sebagai penggabung aktivitas dari action yang paralel tadi ini. Jadi sebelumnya kita membuka dengan fork node dulu. Nah, lalu setelah selesai aktivitas-aktivitas yang ada di bawah sini, kita gabungkan lagi si alurnya menggunakan join node ini. Jadi dia satu lagi. Nah, kemudian di sini ada swim lane. Nah, di swim lane ini terdapat title, function, sama path gitu. Jadi biasanya ini judul dari activity kalian. Kemudian ini fase apa, misalnya login atau pendaftaran gitu. Kemudian di sini ada function. Nah, function ini bisa disebut juga aktor ya biasanya gitu. Nah, jadi swimline ini adalah sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor. Nah, jadi nanti di sini tuh lanjut. Nah, jadi nanti di function ini
bisa kalian kasih nama aktornya yang ada dari use case gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian di sini kita punya studi kasus di mana pegawai di perpustakaan UPN telah lama mengeluhkan beban kerja yang sangat berat. Kemudian jumlah buku yang sangat banyak di perpustakaan itu memerlukan sistem katalog yang nantinya akan memudahkan pencarian maupun penghitungan koleksi buku. Nah, mahasiswa juga mengeluhkan antrian yang lama ketika akan meminjam ataupun mengembalikan buku. Selain itu, mahasiswa juga mengeluhkan besaran denda yang tidak sesuai dengan keterlambatan peminjaman buku. Kemudian di akhir semester, laporan tahunan menyatakan jumlah buku yang hilang cukup besar. Namun penyebab hilangnya buku tidak diketahui dengan pasti. Apakah diambil dari perpustakaan tanpa izin atau belum dikembalikan oleh mahasiswa yang meminjam. Manajer perpustakaan Namun penyebab hilangnya buku tidak diketahui dengan pasti. Apakah diambil dari perpustakaan tanpa izin atau belum dikembalikan oleh mahasiswa yang meminjam. Manajer perpustakaan juga kesulitan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan perpustakaan jika ingin mengambil keputusan. Lanjut, di sini kita udah punya use case diagram sebelumnya dari studi kasus yang ada tadi. Jadi ini studi kasus yang digunakan pada pertemuan sebelumnya juga, jadi sama. Nah, di sini ada langkah membuat activity diagram. Nah, activity diagram ini biasanya emang mengacu ya kepada use case diagram. Nah, jadi nanti dari use case diagram ini per use case-nya ini kalian bisa membuat activity diagram seperti itu. Jadi langkah-langkah membuat activity diagram yaitu yang pertama, mulailah dengan start point untuk titik awal. Jadi jangan lupa untuk memberi start point yang tadi simbol lingkaran itu sebagai penanda awalnya. Kemudian tambahkan aktor jika relevan untuk analisis yang dibuat. Contohnya di sini aku mau mengambil use case bagian login. Nah, jadi nanti di use case bagian login ini terdapat 2 aktor ya. Nah, jadi nanti dalam satu activity diagram kita menggunakan hanya satu aktor terlebih dahulu. Nah, jadi di sini aku memilih aktor yang petugas. Nah, jadi nanti kita membuat swimlane-nya yang kotak tadi yang ada frame-nya itu. Kemudian kita kasih nama di atasnya itu perpustakaan. Kemudian pahasenya itu tadi kita pakai login gitu. Nah, setelah itu kita menggunakan function atau aktor yaitu petugas di dalam swimlane-nya gitu. Nah, setelah itu tambahkan aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Nah, pada login ini kita memiliki aksi-aksi seperti memasukkan username, memasukkan password seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan aksi-aksi dari fase login ini, kita buat dari start tadi. Yang pertama itu memasukkan username. Setelah memasukkan username, kita memasukkan password. Nah, setelah memasukkan username dan password dari aksi password tadi, kita akan masuk ke decision. Nah, jadi kita masuk ke if else. Kemudian setelah masuk ke if else, nanti di situ terdapat 2 keluaran yaitu yes atau no. Jadi ketika username dan passwordnya match atau benar, dia bakal mengeluarkan statement yes. Nah, namun jika sebaliknya dia bakal no dan dia alurnya bakal balik lagi ke memasukkan username seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi lainnya. Jadi alur ini yang tadi tanda panah itu. Kemudian ada keputusan atau end note. Setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar. Jadi nanti setiap aksi yang persegi panjang itu hanya akan masuk satu tanda panah atau garis berpanah tadi. Kemudian dan keluarnya juga bakal ada satu aja gitu.
Nah, kemudian di sini ada forks node, decision, dan join node. Nanti itu bisa disesuaikan dengan kasus atau fase yang kalian mau buat. Kemudian yang keempat ada tambahkan decision jika alur dipecah menjadi beberapa pilihan. Nah, tadi yang decision tadi kita sudah implementasikan pada kasus login tadi. Kemudian di sini jangan lupa untuk menggabungkan kembali dengan join node. Nah, jadi join node ini digunakan ketika kalian telah menggunakan forks node. Nah, jadi dimana nanti ketika misalnya kasus kalian itu mau disatuin lagi menjadi satu alur gitu ya. Nanti di sini pakai join node gitu. Kemudian yang kelima ada tambahkan forks dan join jika aktivitas akan dilakukan secara paralel. Ini yang seperti aku jelasin tadi. Nah, jadi ketika kalian ada beberapa kasus atau misalkan kalian menggunakan case yang terdapat beberapa pilihan, nah jadi kalian bisa pakai forks dan join node ini nanti. Kemudian di sini yang terakhir ada akhiri proses dengan endpoint untuk mengakhiri aktivitas. Nah, endpoint ini tadi simbolnya dengan lingkaran 2 tadi. Seperti itu. Oke, kita masuk ke activity yang pertama. Jadi activity pertama ini kita ambil berdasarkan dari use case pencatatan buku. Nah, di sini kita buat untuk bentuk pendataan buku. Nah, dalam pendataan buku ini yang bermain itu seperti di use case itu hanya di bagian petugasnya aja. Jadi petugas dengan respon dari sistemnya. Nah, yang pertama ini petugas melakukan login dulu. Jadi tetap kita setiap activity kalian harus membuat bentuk start point-nya. Langsung masuk ke login. Nah, ini disesuaikan aja dari aktivitas aktornya ke sistemnya. Nah, kemudian si petugas ini melakukan pendataan buku, penginputan, jadi disesuaikan dengan data bukunya. Kemudian respon dari sistemnya apa? Berhasil apa enggak? Nah, setelah berhasil, hasilnya apa? Jadi si petugas itu menerima respon apa dari sistemnya. Terus terakhir itu dibuat endpoint-nya. Kemudian pada berikutnya, ini sebenarnya pencarian buku, bukan pendataan. Nah, di sini berdasarkan dari use case sebelumnya. Di use case sebelumnya kan ada bagian anggota itu melakukan pencarian buku. Nah, si anggota ini bisa melakukan pencarian buku di dalam sistem ini. Nah, si anggota ini lakukan pencarian buku, nah akan dicek ke dalam sistem. Nah, pengecekan ini dilakukan dalam bentuk decision. Tadi yang ada simbol decision, nah ini dipakai untuk pengecekan. Nah, apakah si buku ini tersedia atau tidak tersedia? Nah, responnya ini akan diterima si anggota. Kalau buku tersedia nanti menyatakan buku itu ada, dan kalau enggak ya berarti enggak. Dan diakhiri dengan satu buah endpoint. Ya, kita lanjut ke activity yang ketiga. Itu activity laporan. Jadi dalam sebuah activity itu biasanya mengacu pada sebuah use case. Nah, ada kemungkinan juga tidak berpacu dalam satu buah use case, tapi bisa juga mengacu pada dua buah use case. Nah, di sini ada kasus di mana sebuah activity, yaitu activity laporan, itu mengacu pada dua use case sekaligus, yaitu laporan peminjaman dan pengembalian dan laporan buku. Nah, si petugas ini berhubung ada dua aktor yang menjadi acuan dalam satu buah activity ini, jadi terdapat sebuah aktor petugas dan kapus perpus. Nah, di activity ini petugas tetap melakukan login, kemudian terdapat pemecahan menggunakan fork node ini.
dibagi 3, yaitu ada data buku, data pinjaman, dan data pengembalian, di mana ketiga data ini menjadi acuan dasar dari pembuatan laporan itu. Nah, dalam sebuah laporan di mana si Kapus Perpus ini mendapat 2 laporan, yaitu salah satunya itu membutuhkan 2 data sekaligus. Nah, untuk digabungkannya menggunakan join node. Jadi penggunaan join node sama fork node ini itu kalian bisa hanya menggunakan fork node. Tetapi kalau ingin menggabungkan dari 2 activity sekaligus, langsung menggunakan join node. Jadi join node ini tidak harus digunakan, tapi ketika kalian menggunakan fork node dan join node sekaligus itu tidak masalah. Nah, di sini kan ada 2 sekaligus dan digabungkan dengan join node untuk diolah dalam sistemnya dan menghasilkan sebuah laporan, itu peminjaman dan pengembalian. Begitu juga dengan data buku yang ada, itu diolah juga dan menghasilkan sebuah laporan data bukunya. Di sini ada 2 activity sekaligus, yaitu activity pinjam dan activity kembali. Ini beracuan pada use case pinjam dan use case kembali, dimana kalau peminjaman, si petugas ini akan mencari ID anggota dulu. Setelah petugas melakukan login. Nah, ID anggota ini akan dicek apakah anggota tersebut benar merupakan anggota Perpus itu atau bukan. Nah, kalau bukan, dia tidak akan bisa lanjut ke step berikutnya, malah tetap stuck di cari anggota itu. Nah, ketika tersedia, petugas akan langsung menginputkan kode bukunya. Jadi kode buku ini akan dipastikan dulu apakah buku tersebut emang sudah tersedia atau belum melakukan pencatatan bukunya. Jika tersedia, langsung memasukkan data peminjaman. Data peminjaman ini berupa biasanya tanggalnya, kapan dia pinjam dan kapan dia harus kembali. Kemudian dicetak kartu pinjamnya untuk sebagai reminder di dalam bukunya. Dan langsung dimasukin sebuah endpointnya. Nah, untuk yang pengembalian itu hampir sama. Nah, berhubung di sini ada cetak kartu pinjam, nah pasti di sini terdapat sebuah ID pinjamnya. Nah, si petugas ini setelah melakukan login langsung mencari si ID pinjamnya itu, apakah tersedia atau dia belum melakukan peminjaman sekali. Jika tersedia, langsung masuk ke dalam form berupa masukkan data tanggal kembalinya. Jadi tanggal kembali ini untuk memastikan apakah si anggota yang mengembalikan buku itu melebihi batas waktunya atau tetap sesuai batas waktunya. Jika dilakukan di season ini, akan dilihat dia mendapat denda atau tidak. Jika tidak mendapat denda, langsung melakukan pencetakan nota bukti kembalinya. Atau jika melakukan denda, dia akan membayar dulu, baru melakukan pencetakannya. Kemudian untuk yang use case login, nah di sini akan terdapat use case login, di mana login ini sebuah activity yang harus dilakukan oleh petugas ketika melakukan login. Tadi sebelumnya teman-teman melihat ada sebuah activity berbentuk login. Nah, di sini bisa dibilang sebuah penjabarannya dari aktivitas yang ada di activity login itu. Nah, di activity diagram login ini, si petugas bakal memasukkan username dan memasukkan passwordnya. Kemudian dilakukan decision, apakah ini beneran merupakan seorang petugas atau petugas jadi-jadian. Nah, jika bukan, akan kembali ke permintaan berupa memasukkan username. Jika iya, dia akan langsung memberikan feedback dari sistem berupa login sukses dan langsung masuk ke halaman utamanya. Begitu juga untuk yang Kapus Perpus, hampir sama kasusnya. Untuk yang activity diagram login ini, jadi si Kapus Perpus ini akan melakukan
memasukkan data username dan password. Kemudian akan dicek benar apa tidaknya. Ketika dia tidak benar, akan langsung mendapatkan feedback berupa login gagal, dan begitu juga sebaliknya. Dan ketika gagal akan kembali ke halaman loginnya, atau ketika sukses akan lanjut ke halaman berikutnya. Penutupnya apa ya? Biasanya apa? Sekian dari materi activity diagram. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk dipersiapkan mengerjakan pretest pada bab ini. Terima kasih. 20 menit.